Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Oke, shalom saudaraku, kita ketemu lagi secara pelita kakiku, karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat yang baru kita baca tentunya sesuatu yang tidak asing lagi, yang kita kenal dengan istilah amanat agung, gitu ya, dimana pada waktu itu Yesus naik ke atas, Yesus naik ke surga dan disaksikan dengan ratus pasang mata, dan kemudian Yesus berpesan supaya murid-murid Tuhan memberitakan Injil dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, gitu ya. Dan amanat agung ini menjadi sesuatu hal yang sudah sangat sering kita dengar, menjadi sesuatu hal yang seakan-akan menjadi apa yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan, bagaimana kita harus memberitakan Injil, gitu. Dalam ayat yang lain, kalau kita lihat dalam Markus, di sana dikatakan beritakanlah Injil kepada segala makhluk, gitu ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, dan itu yang kita kenal dengan istilah amanat agung, gitu. Tapi pada video ini saya tidak akan membahas mengenai amanat agung. Justru pada video ini saya akan membahas mengenai perintah lain selain amanat agung. Biasanya kalau kita bicara soal kenaikan Yesus ke surga, amanat agung itu menjadi fokus utama, bahwa inilah pesan, inilah amanat terakhir yang Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk. Tetapi kalau Anda lihat dalam firman Tuhan, bahwa sebelum Yesus memberi perintah ini, sebelumnya pada saat menjelang saat-saat terakhir juga Yesus naik ke surga, Yesus memberikan satu perintah yang lain, yang kita udah tahu, pasti Anda dan saya sudah sangat kenal, yaitu dia bilang, janganlah pergi meninggalkan Yerusalem, nantikan sampai kamu diperlengkapi di tempat yang maha tinggi, gitu ya. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 3-8. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Bagaimana pada waktu itu Yesus telah mati dan kemudian bangkit dan menyatakan dirinya kepada murid-muridnya. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama mereka, ini saat-saat setelah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya menjelang Yesus naik ke surga, pada saat ia makan bersama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka untuk tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Gitu. Jadi sebenarnya waktu peristiwa pada saat Yesus bangkit dan menampakkan diri pada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga, Yesus sebenarnya memberikan dua perintah. Perintah yang pertama kepada murid-muridnya pada saat dia menampakkan diri dan makan bersama mereka, dia bilang, jangan meninggalkan Yerusalem, tunggu sampai kamu diperlengkapi. Dan yang kedua, waktu Yesus naik ke surga, kemudian dia memberi perintah, beritakanlah Injil, yang tadi kita kenal dengan istilah amanat agung, gitu ya. Dua perintah ini sebenarnya sesuatu yang berhubungan menjelang saat-saat terakhir di mana Yesus akan naik ke surga, gitu ya. Mungkin lebih banyak nanti saya akan bahas mengenai perintah yang pertama. Jadi di sini saya definisikan perintah yang pertama adalah pada waktu Yesus menyuruh murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem. Perintah yang kedua adalah yang kita kenal dengan istilah amanat agung. Saya namakan 1, 2 ini bukan berarti prioritas, saudaraku, tetapi menunjukkan bahwa perintah yang pertama diberikan lebih dulu, baru kemudian ada perintah yang kedua, gitu ya. Perintah yang kedua atau amanat agung tadi saya sudah bilang, ini menjadi sesuatu yang sangat populer, yang biasanya lebih ditekankan di mana-mana, gitu. Dan perintah yang pertama seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat short term. Bagaimana ini menjadi sesuatu yang setelah mereka menunggu di Yerusalem selama kurang lebih 10 hari sampai dengan hari yang ke-50 dan Roh Kudus dicurahkan, dan dikatakan dalam firman Tuhan mereka menerima kuasa, gitu ya. Dan seakan-akan setelah masa Pentakosta, setelah hari yang ke-50 dan mereka menunggu selama 10 hari, maka seakan-akan sepertinya perintah ini tidak berlaku lagi dan mereka melakukan penginjilan untuk melakukan perintah yang kedua. Tetapi apakah betul bahwa perintah yang pertama ini menjadi sesuatu hal yang sangat short term? Apakah perintah yang pertama ini berbicara hanya kepada murid-muridnya untuk mereka menantikan di Yerusalem dan sampai dengan Pentakosta, maka kemudian perintah itu menjadi seakan-akan tidak berlaku lagi? Sehingga lebih banyak kita bicara mengenai perintah yang kedua, yaitu amanat agung, gitu ya. Tetapi di sini saya ingin sama-sama kita melihat bahwa perintah yang pertama menjadi sesuatu yang sampai sekarang masih berlaku. Jadi ini ada dua perintah, yaitu perintah yang pertama untuk kita tidak meninggalkan Yerusalem, dan perintah yang kedua untuk kita memberitakan Injil. Perintah yang kedua yang saya namakan dengan yang biasa kita kenal dengan istilah amanat agung, gitu ya. Sekali lagi 1, 2 ini hanya karena urutannya saja.
gitu ya. Dan perintah pertama ini seringkali ini bicara soal menjelang Pentakosta, sesuatu di mana umat Tuhan kemudian mengalami pencurahan Roh Kudus, dan seakan-akan perintah pertama ini tidak berlaku lagi setelah itu. Kita lebih banyak bicara soal perintah yang kedua. Gitu. Tapi pada video ini saya ingin kita melihat sama-sama bahwa selain perintah yang kedua, perintah yang pertama juga tetap berlaku sampai saat ini. Tidak hanya kita bicara soal amanat agung di mana kita harus memberitakan Injil kemana-mana, tetapi Yesus juga bicara soal sesuatu di mana umat Tuhan itu tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi. Dan ini bicara perintah yang pertama. Karena itu saya bilang pada video ini saya bicara mengenai selain amanat agung, selain perintah yang kedua, kita harus bicara juga soal perintah yang pertama yang sampai saat ini terus berlaku, saudaraku. Gitu ya. Nah, beberapa hal yang saya ingin sama-sama sorot mengapa Yesus memberikan perintah yang pertama untuk kita tidak meninggalkan Yerusalem, untuk murid-muridnya pada waktu itu tidak meninggalkan Yerusalem. Betul, kita tahu bahwa mereka menantikan janji Bapa dalam hal ini, bahwa Yesus berkata bahwa lebih baik kalau aku pergi dan naik ke surga, karena dengan demikian aku bisa meminta Bapa supaya dia mengutus Roh Kudus kepadamu. Dan memang pada hari Pentakosta, hari yang ke-50, mereka semua penuh Roh Kudus, dan dikatakan dalam firman Tuhan, Roh Kudus turun ke atas mereka, mereka menerima kuasa, gitu ya. Tetapi kalau kita lihat bahwa ini tidak hanya bicara soal sampai di sana, gitu ya. Yerusalem menjadi sesuatu hal yang penting. Saya tadi udah bilang bahwa perintah pertama itu bukan hanya sesuatu yang bicara sekedar short term sampai dengan masa Pentakosta, tetapi itu tetap berlaku sampai sekarang. Gitu. Kalau kita mundur sedikit ke belakang tentang Yerusalem, saudaraku, memang dalam cerita tadi perintah yang Yesus berikan yang pertama tadi menunggu sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi sampai mereka penuh Roh Kudus pada hari Pentakosta. Tapi saya sudah bilang tadi bahwa ini tetap berlaku sampai ada dan saya ada pada masa-masa saat ini. Bagaimana kita harus menanti-nantikan Tuhan, bagaimana kita harus tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai kita diperlengkapi dari yang maha tinggi, dan baru kita melakukan perintah yang kedua, yaitu amanat agung tadi, gitu ya. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, saudaraku, tentang Yerusalem, ada banyak hal yang memang kita tahu dalam firman Tuhan bahwa Yerusalem adalah tempat kediaman Allah, di mana di sana ada bait Allah. Yerusalem juga bicara, kalau kita lihat misalnya ada Bukit Sion, itu adalah kota Daud. Bukit Sion pada waktu itu adalah salah satu benteng pertahanan yang melingkari dari kota tua Yerusalem. Tetapi kemudian akhirnya Bukit Sion itu atau Sion itu dinamakan untuk Yerusalem itu sendiri. Gitu ya. Beberapa ayat dalam firman Tuhan kalau kita bicara soal Yerusalem ini, tentunya saya tidak bicara Yerusalem jasmani, saudaraku. Jadi Anda dan saya tidak usah berencana atau sengaja-ngaja saya harus ke Yerusalem, gitu. Karena perintah yang pertama berkatakan jangan meninggalkan Yerusalem. Saya tidak bicara soal Yerusalem jasmani saat ini. Kalau Anda punya berkat, Anda mau ke Yerusalem, silakan, saudaraku. Tetapi saya bicara tentang Yerusalem yang rohani, di mana Yerusalem di sini adalah bicara soal di sanalah Allah berdiam, di sanalah ada bait Allah, di sanalah Allah mengajarkan segala sesuatu, gitu ya. Kalau kita lihat beberapa ayat dalam firman Tuhan tentang Yerusalem, dikatakan dalam Yesaya 2 ayat 3, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion itu adalah Yerusalem itu sendiri, akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi kalau Yesus berkata bahwa jangan meninggalkan Yerusalem, memang saya bilang tadi pada konteks cerita itu bicara soal bagaimana murid Tuhan menunggu sampai diperlengkapi pada hari Pentakosta. Tetapi perintah ini masih berlaku buat Anda dan saya sampai saat ini, gitu ya. Dan ini bicara bukan sesuatu di mana kita mencari Yerusalem secara jasmani, tetapi kita bicara soal Yerusalem surgawi. Kenapa? Karena dalam firman Tuhan, Yerusalem atau Sion digambarkan dalam kitab Yesaya bahwa di sana Tuhan mengajarkan jalan-jalannya. Dari Yerusalem akan keluar pengajaran dan firman Tuhan akan berasal dari Sion, gitu ya. Dan itu sebabnya perintah yang pertama tetap berlaku sampai saat ini, saudaraku. Walaupun kita sudah lewat 2000 tahun yang lalu masa Pentakosta, Allah tetap berkata kepada Anda dan saya pada saat menjelang dia naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dari yang maha tinggi. Dan kemudian ada perintah yang kedua, yaitu pergi dan beritakanlah Injil kepada sekalian makhluk, ajarkanlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan dan baptiskanlah mereka. Dua ini menjadi sesuatu yang balance, saudaraku. Dua ini menjadi sesuatu yang tidak pernah kadaluarsa, gitu ya. Dan dua perintah ini harusnya menjadi sesuatu di mana mendapat penekanan yang sama, bahwa dua hal ini menjadi sesuatu yang sama-sama penting,
gitu ya. Dan dalam firman Tuhan tadi digambarkan bahwa Yerusalem ini adalah tempat di mana Allah menyatakan pengajarannya. Yerusalem itu adalah tempat di mana dari sanalah berasal firman Tuhan, dari sanalah Allah menyatakan jalan-jalannya, gitu ya. Kalau kita lihat dalam Mazmur 9 ayat 11 dikatakan, bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Di Sion, di Yerusalem, itulah kita bisa bertemu dengan Allah. Karena Allah bersemayam di Yerusalem atau di Sion. Dan lanjutannya, beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dua ini menjadi sesuatu hal yang tidak boleh lepas. Kita tidak hanya bicara soal memberitakan perbuatannya kepada bangsa-bangsa, tetapi kita juga bicara masalah bermazmurlah bagi Allah yang bersemayam di Sion. Ini dua perintah yang Yesus nyatakan dalam saat-saat terakhir menjelang dia naik ke surga. Kita harus bermazmur bagi Tuhan di Sion, dan kemudian kita memberitakan perbuatan dan jalan-jalannya. Gitu ya. Dalam Mazmur 20 ayat yang kedua dikatakan, kiranya dikirimkannya bantuan daripadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Gitu ya. Dari Sion Allah mendukung kita, dari Sion Allah mengirimkan bantuan kepada Anda dan saya, dari Sion Allah menyokong kita semua. Jelas, saudaraku? Itu beberapa hal yang kalau kita mundur ke belakang bahwa memang Yerusalem atau Sion menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan umat Tuhan. Gitu ya. Tadi saya udah bilang bahwa dua perintah ini kita harus tempatkan sama-sama pentingnya, dan tidak ada di antara kedua ini yang menjadi lebih prioritas. Gitu ya. Allah menyuruh Anda dan saya menantikan di Yerusalem, dan jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan Yang Maha Tinggi. Gitu ya. Dan itu bicara bagaimana Roh Kudus dicurahkan. Gitu ya. Walaupun kalau kita mundur ke belakang, Yerusalem memang tempat di mana Allah mengajar umatnya. Yerusalem memang tempat di mana Allah berdiam. Dan kalau Allah bersemayam di Sion, maka setelah itu maka kita diminta bermazmur, dan kemudian kita bisa memberitakan perbuatannya bagi bangsa-bangsa. Dan dari Yerusalem, dari Sion dikirimkannya bantuan, dan Anda dan saya disokongnya dari sana, kata firman Tuhan. Jelas, saudaraku? Itu sebabnya kita perlu menanti-nantikan Tuhan, kita perlu untuk tidak meninggalkan Yerusalem, gitu ya. Jadi itu hal yang pertama yang kita ingin sama-sama lihat, bahwa perintah yang pertama ini bukan sesuatu hal yang kadaluarsa, bukan sesuatu hal yang sudah tidak berlaku lagi setelah umat Tuhan dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu tetap berlaku sampai saat ini, saudaraku. Allah bilang pada saat dia naik ke surga, dia berkata, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan sampai kamu dipenuhi dengan digenapi dengan janji Bapa. Dan juga dia berkata, beritakanlah Injil. Ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu. Dan dua perintah ini menjadi sesuatu yang secara seimbang kita sama-sama perhatikan. Kita tidak hanya sekedar memberitakan Injil, kita tidak hanya sekedar mengajarkan kepada orang lain apa yang Yesus ajarkan, tetapi kita juga harus bertemu dengan Tuhan di Sion. Kita juga harus menanti-nantikan di Yerusalem, karena di Yerusalem itulah datang bantuan bagi kita, di Yerusalem itulah kita menemukan pengajaran, di Sion itulah Allah menyatakan jalan-jalannya, dari Yerusalem atau dari Sion itulah Dia menyokong Anda dan saya. Jelas, saudaraku? Itu sebabnya saya udah bilang tadi, judul video ini adalah Selain Amanat Agung. Jadi kita tidak hanya bicara masalah pergi beritakan Injil, tetapi saya juga bicara tentang sesuatu hal di mana mari jangan tinggalkan Yerusalem. Mari diam dan tunggu Tuhan di Yerusalem. Gitu ya, sampai kita semua diperlengkapi dengan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Jelas, saudaraku? Nah, sekarang kalau kita kembali pada konteks cerita dalam Kisah Para Rasul tentang dua hal ini, Anda bisa melihat ada sesuatu hal yang menarik, bahwa setelah peristiwa Pentakosta, di mana mereka diperlengkapi dengan kuasa Yang Maha Tinggi, mereka penuh Roh Kudus, dan gereja mula-mula bangkit dengan kuasa, maka situasi waktu itu adalah muncul penganiayaan, yang saya yakin Anda dan saya sudah sangat tahu. Dan akibat penganiayaan itu, maka situasi membawa mereka untuk akhirnya mereka menyebar dan memberitakan Injil. Jadi saya bisa katakan, saudaraku, bahwa amanat yang kedua, yaitu amanat agung yang biasa kita kenal, itu terjadi apabila perintah yang pertama mereka sudah penuhi. Dalam arti kata bahwa setelah mereka diperlengkapi, maka situasi akan membawa mereka dalam satu kondisi bahwa mereka akan memberitakan Injil. Gitu ya. Kita lihat sebentar, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul 8, ayat yang keempat dikatakan, mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Ini peristiwa setelah penganiayaan mulai datang, dan kemudian Stefanus dibunuh pada waktu itu, dan kemudian mulai nama Saulus pada waktu itu diperkenalkan. Dan dalam firman Tuhan dikatakan bahwa setelah mereka itu tersebar dan kemudian memberitakan Injil.
Jadi saya bisa katakan sebenarnya perintah yang kedua tanpa kita melakukan apa-apa, dalam arti kata tanpa kita mengusahakan apa-apa, apabila kita berada di Yerusalem dan kita menantikan janji Bapa dan kita diperlengkapi dengan kuasa, maka situasi akan membawa kita untuk melakukan perintah yang kedua. Dalam firman Tuhan, dalam kita lihat kisah para rasul tadi digambarkan bahwa keadaan membuat umat Tuhan dalam kondisi dianiaya dan mereka tersebar sehingga akhirnya mereka memberitakan Injil. Mereka tidak dengan sengaja-ngaja berpikir setelah mereka penuh Roh Kudus, oh saya mau ke seluruh dunia. Tidak. Mereka memberitakan Injil hanya di Yerusalem pada waktu itu. Tetapi karena penganiayaan datang dan menekan mereka semua, situasi yang datang itu membuat akhirnya mereka tersebar. Dan mereka memberitakan Injil sesuai dengan amanat agung, sesuai dengan perintah yang kedua. Jadi perintah yang kedua itu merupakan realisasi, merupakan refleksi bagaimana mereka sudah mengalami apa yang dialami pada perintah yang pertama, yaitu mereka menanti-nantikan di Yerusalem dan mereka diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Gitu ya. Kalau Anda lihat cerita yang lain, contoh yang kedua saya berikan adalah contoh bagaimana Filipus bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Gitu ya. Saya yakin juga cerita ini Anda sudah cukup tahu. Gitu ya. Mungkin saya ambil sedikit di kisah para rasul 8 ayat 26 dikatakan, ketika kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Jadi pada waktu itu firman Tuhan datang, malaikat Tuhan datang kepada Filipus untuk ke satu jalan yang sebelah selatan. Dan itu kita tahu ceritanya bagaimana kemudian Filipus dituntun. Berangkat dia ke sana dituntun oleh malaikat Tuhan ke satu kondisi di mana di sana ada seorang sida-sida Ethiopia yang sedang membaca kitab Yesaya dan dia tidak mengerti artinya. Gitu ya. Momen di mana Filipus memberitakan Injil kepada sida-sida Ethiopia itu bukan momen yang Filipus cari-cari. Itu bukan momen yang Filipus ciptakan, tetapi itu momen yang terjadi karena malaikat Tuhan memimpin Filipus. Itu momen yang terjadi karena Filipus diurapi oleh Roh Kudus. Itu yang momen yang terjadi karena Filipus tidak meninggalkan Yerusalem dan dia dilengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Dan malaikat Tuhan memimpin Filipus untuk bertemu dengan sida-sida Ethiopia yang pada waktu itu sedang membaca kitab Yesaya dan dia tidak mengerti, dan kemudian Filipus menjelaskan itu semua. Sampai kemudian sida-sida Ethiopia itu percaya dan kemudian dia dibaptis. Dan lanjutannya yang menarik, saudaraku, setelah mengalami peristiwa itu kemudian Roh Kudus, Roh Tuhan melarikan Filipus ke tempat lain dan kemudian tiba-tiba Filipus seakan-akan sepertinya menghilang dan kemudian dia tiba-tiba ada di kota Asdod. Gitu ya, kalau kita lihat ke bawahnya di Kisah Para Rasul 8 tadi ayat 39 sampai 40. Dan setelah mereka keluar dari air, setelah Filipus membaptis sida-sida Ethiopia itu, Roh Kudus tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Gitu ya. Jadi sekarang pada waktu itu mereka keluar dari air, tiba-tiba Filipus tidak nampak lagi. Dan dia dilarikan oleh Roh Kudus, dikatakan seperti itu. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Sida-sida itu melanjutkan dengan sukacita. Dan kemudian di ayat 40 dikatakan, tapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Asdod itu salah satu kawasan kotanya orang Filistin, saudaraku. Dan Anda bisa bayangkan, Roh Kudus melarikan Filipus dari tempat di mana dia bertemu sida-sida tadi, dan dia tiba-tiba ada di Asdod. Jelas, saudaraku, itu salah satu peristiwa dalam firman Tuhan di mana pada waktu itu mereka memberitakan Injil setelah mereka melakukan perintah yang pertama dan mereka diperlengkapi dengan kuasa yang mati dan Roh Kudus memimpin mereka untuk melakukan perintah yang kedua. Dan tadi saya contohkan bagaimana murid Tuhan menyebar memberitakan Injil, bagaimana Filipus memberitakan Injil pada waktu itu. Dan banyak contoh dalam firman Tuhan di mana Allah memimpin umatnya untuk memberitakan Injil. Pada waktu Simon Petrus bertemu dengan Cornelius, Simon Petrus berdoa pada saat makanan sedang disiapkan dan kemudian dia mendapat penglihatan, dan itu menjadi sesuatu hal di mana Tuhan memimpin dia untuk berjumpa akhirnya dengan Cornelius, dan itu semua menjadi gambaran bahwa pemberitaan Injil atau amanat agung itu tidak kita lakukan dengan niat hati, dengan ambisi kita, dengan niat kita secara pribadi, dengan usaha kita. Tetapi apabila kita berada pada perintah yang pertama di mana kita tidak meninggalkan Yerusalem dan kita ada dengan persekutuan dengan Tuhan dan kita dekat dengan Tuhan, maka situasi akan membawa kita, akan menuntun kita untuk kita bisa melakukan amanat agung, yaitu memberitakan Injil.
Jelas saudaraku? Jadi dari sini saya ingin sama-sama melihat bahwa dua perintah ini kita harus pandang sangat berimbang. Bahkan dua perintah ini menjadi sesuatu hal di mana kita tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Pada saat kita diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi, barulah situasi akan membawa kita untuk melakukan perintah yang kedua, yaitu amanat agung tadi. Jelas saudaraku? Nah, dari sini ada beberapa hal yang ingin saya tekankan untuk kehidupan kita saat-saat ini. Saya sudah bilang tadi konteks dalam cerita ini adalah bicara soal mereka menanti sampai hari yang ke-50 dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Di sana Petrus mengajarkan untuk siap sedia dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab. Ini menjadikan sesuatu bahwa kita dan Anda dan saya harus siap sedia, harus mempersiapkan diri. Dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri adalah dengan cara kita tidak meninggalkan Yerusalem, dengan cara mengambil waktu bersekutu dengan Tuhan, dengan cara tidak meninggalkan Yerusalem sampai kita diperlengkapi dan dipenuhi dengan kuasa yang maha tinggi. Dan apabila kita diperlengkapi dan penuh dengan kuasa yang maha tinggi, maka situasi akan membawa kita untuk akhirnya melakukan amanat agung tadi. Gitu ya. Memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan dengan hormat. Jelas aku? Jadi selain amanat agung, saya bicara mengenai perintah yang pertama, yaitu jangan meninggalkan Yerusalem yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan sampai kita diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Gitu ya. Dan kalau kita bicara jangan meninggalkan Yerusalem, ini semata-mata bukan sekedar mereka menunggu sampai kepada hari Pentakosta, tetapi itu berlaku sampai ada dan saya saat-saat ini. Gitu ya. Dan Yerusalem yang dimaksud bukan Yerusalem jasmani, tetapi Yerusalem rohani, di mana di sanalah Allah bersemayam, di mana dari Yerusalem, dari Sion keluar pengajaran, di mana dari sana Allah mengajarkan jalan-jalannya, di mana dari Sion atau dari Yerusalem Allah menyediakan apa yang kita perlukan dan Dia menyokong kita semua. Gitu ya. Dan itu menjadi satu gambaran kita lihat dalam firman Tuhan bahwa amanat agung itu bukan sesuatu yang kita upayakan sendiri. Gitu ya. Allah bisa memimpin Anda dan saya untuk dalam satu kondisi di mana kita bisa memberitakan Injil asalkan kita sudah berada di Yerusalem sebelumnya. Asalkan Anda dan saya sudah diperlengkapi dengan yang maha tinggi sebelumnya. Gitu ya. Dan kita lihat tadi contoh-contohnya dalam firman Tuhan, dan kita diminta Allah untuk siap sedia. Dalam kitab yang lain dalam firman Tuhan, dalam kitab Timotius dikatakan bahwa beritakanlah firman Tuhan, siap atau tidak siap, gitu ya. Baik atau tidak baik waktunya, siap sedialah. Kita diminta bersiap sedia selalu. Dan siap sedia itu kita lakukan pada saat kita berdiam di bawah kaki Tuhan, pada saat kita tidak meninggalkan Yerusalem. Gitu ya. Dan ini bicara seberapa jauh Anda dan saya meluangkan waktu, tidak hanya sekedar berpikir atau berkata mari kita menjadi saksi Tuhan, mari kita memberitakan Injil. Tetapi seberapa jauh Anda dan saya mengambil waktu untuk diam di Yerusalem, untuk bermazmur bagi Dia yang berdiam di Yerusalem sebelum kita memberitakan perbuatan-perbuatannya. Karena kita tahu bahwa dari Yerusalemlah keluar pengajaran, dari Yerusalemlah keluar firman Tuhan, dari Yerusalemlah Allah mengajarkan jalan-jalannya. Gitu ya. Dan mari ini menjadi sesuatu hal yang tidak kita kurangi penekanannya dibanding dengan perintah yang kedua. Perintah yang kedua dan perintah yang pertama kita harus pandang sebagai sesuatu hal yang sangat berimbang. Gitu ya. Sebagai ayat yang terakhir dalam Yesaya 28 ayat 16 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion, di Yerusalem, sebuah batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh, siapa yang percaya tidak akan gelisah. Ini bicara bahwa ini soal pribadi Yesus yang adalah batu penjuru, dan itu kita temukan di Sion atau di Yerusalem. Gitu ya. Mari temukan Yerusalem setiap hari, saudaraku. Mari berdiam di Yerusalem dan jangan akan tinggalkan Yerusalem. Gitu ya, sampai Anda dan saya diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Dan apabila kita menjalani hari, mari memulainya dengan di Yerusalem. Mari memulainya bersama dengan Tuhan, mari bersekutu dengan Tuhan. Mari biarkan Dia mengajarkan jalan-jalannya, mari kita dipenuhi dengan Roh Kudus setiap hari. Dan apabila itu terjadi, maka Roh Allah memimpin kita untuk memampukan Anda dan saya melakukan perintah Tuhan, yaitu amanat agung tadi. Jelas saudaraku? Dan ini menjadi sesuatu hal yang ingin saya tekankan pada video ini. Mari Anda dan saya kita perhatikan perintah yang pertama maupun perintah yang kedua. Selain amanat agung, ada perintah yang lain, yaitu jangan tinggalkan Yerusalem sampai kita diperlengkapi dengan kuasa yang maha tinggi. Jelas saudaraku? Makasih sudah menonton. Kita ketemu di video berikutnya.
Tuhan Yesus memberkati.